Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Api Oscar dalam acara Barometer Podcast. Kebetulan hari ini alhamdulillah saya kedatangan kepala desa dan penggerak sosial di tingkat kecamatan. Selamat siang Kang Jaro. Selamat siang Api. Kang Sekdes ya. Kang Hambali selaku penggerak. Selamat siang ya. Jadi ada sedikit yang harus kita bahas dan harus kita pahami dengan adanya pemberitaan khususnya untuk desa Banyu Resmi ya. Banyu Resmi. Gini Kang Jaro, kemarin katanya Kang Jaro sakit ya? Betul. Berapa bulan itu sakitnya Kang Jaro? Kisaran 2 bulan ya saya itu sakit, alhamdulillah sekarang udah agak membaik dan udah bisa beraktivitas kembali gitu. Oke Kang Jaro, gini Kang Jaro, saya lihat dari beberapa media nih kemarin katanya rame-rame nih ada keterkaitan ya mungkin dari kesehatan gitu ya. Pada dasarnya Kang Jaro sendiri tahu nggak nih awal kronologisnya gitu? Sementara ini saya untuk kronologinya belum begitu tahu ya Pak sekarang, karena sampai detik kemarin juga untuk laporan yang terkait berita itu saya tidak menerima gitu, tidak nyampe saya. Tapi ada nggak yang menghubungi Kang Jaro sendiri? Sementara tidak ada. Tidak ada yang menghubungi. Tidak ada sama sekali ya. Terus gambaran Kang Jaro sendiri nyikapinya seperti apa nih kalau ada masalah seperti ini? Menyikapi untuk masalah ini ya kita paling memklarifikasi gitu. Klarifikasi soal berita ini. Oke. Kemungkinan nih kebetulan hari ini didampingi oleh Kang Sekdes nih. Kang Sekdes mungkin tahu sendirilah mungkin ya, agak tahu karena memang jujur pernah juga jadi narasumbernya juga ya kemungkinan. Ya, awalnya kalau boleh tahu seperti apa Kang Sekdes? Jadi kok ada sampai berita seperti ini? Untuk awal pemberitaan yang kemarin gitu. Untuk awalnya mungkin saya juga pihak desa kurang koordinasi dengan apa yang ditugaskan untuk di membantu untuk membantu yang di lapangan itu. Jadi setelah setelah laporan itu ke desa, kita nggak nanggepi karena kemarin masih ada kesibukan. Nah terus berarti kan setidaknya ini kan yang mencuat ini bahasanya kurang respon lah bahasa desa. Menurut Kang Sekdes sendiri sudah maksimal enggak dalam porsi ke masyarakat? Ya kalau misalkan untuk menanggapi pemerintahan kemarin yang pemerintah desa cuek, ya kami terus terang itu tidak setuju gitu ya, karena sekarang yang mengurus korban kemarin dari awal sampai pulangnya itu kan tetap orang desa sebenarnya. Oh artinya ada orang desa yang ngedampingi? Ada. Kemarin itu? Betul. Oh, siapa namanya Kang? Untuk PSM-nya itu Kang Usuk. Kang Usuk. Yang kedua Kadar Posyandu. Kadar Posyandu desa. Yang membantu. Jadi kalau dibilang pemerintah desa cuek nggak nerima gitu, nggak ini. Artinya sudah berbuat lah ya. Karena Sudah yang mengantar usaha. juga kalau berbicara pemerintahan desa berarti kan sudah ada orang desanya. Ya, betul. Oh gitu. Terus posisi yang kemarin itu bahasa yang memang apa namanya kadar desa ada laporan khusus berarti kan makanya Pak Usip itu disuruh mungkin oleh desa sendiri gitu atau memang sudah biasa? Sudah terbiasa. Udah terbiasa nganterin pasien. Iya. Sudah tugasnya. Pak Usip itu sudah tugasnya dengan kader desa tadi. Oke. Oke, sementara kebetulan ada juga nih
Kang Hambali selaku penggerak sosial di Kecamatan Cigudeg. Gini Kang, Akang mungkin saya lihat juga ada apa namanya di wawancara juga ya di salah satu media. Selaku penggerak sosial Kang Hambali, lihat kondisi posisi sekarang ini, tanggapannya seperti apa di mata Kang Hambali, Mangga? Kalau untuk dari penggerak sosial kecamatan Kang ya, terus terang dalam penanganan bukan kasus permasalahan gizi buruk atau yang ramai sekali stunting, sebetulnya kan kita udah berbuat. Dalam arti saya sebagai ketua penggerak sosial kecamatan Cigudeg, dalam arti ini TKSK kecamatan Cigudeg, ada beberapa teman di bawah di setiap desa itu yang di SK-kan oleh kepala desa yang namanya IPSM. Dan IPSM tersebut ada untuk Banyu Resmi, yaitu kebetulan ada saudara Pak Usup ya, yang memang beliau ini sangat aktif dalam membantu masyarakat. Sudah terbiasa juga, Sudah ya? terbiasa juga seperti itu. Dan waktu itu juga dalam penanganan pembiayaan apapun memang Kang Usup yang menangani sampai awal dari pertama juga masuk ke rumah sakit sampai pulangnya beliau kawal Kang sebetulnya. Dan waktu pas saya baca pemberitaan itu memang saya sulit kaget juga Kang. Ketika memang betul salah satu desa stunting di Kabupaten Bogor itu Banyu Resmi. Cuma kasus ini kan memang kita juga nggak tahu data. Dalam arti kan siapapun yang ada di desa atau kecamatan tanpa data dari bawah ini nggak akan tahu. Seperti itu Kang. Artinya gini, saya potong dulu sebentar Kang Hambali. Desa ini nggak bakalan tahu bila mana tidak ada yang lapor di bawah. Betul. Berarti kan harus kerjasama dong. Iya. Di antara dari bawah sampai ke tingkat kecamatan dong. Betul. Ya. Lanjut Kang. Dan gini Kang, stunting ini seperti apa di bawah? Dalam arti kita juga nggak mau dong menyalahkan, bukan dalam saling lempar kesalahan. Dalam arti ini menyalahkan bidan desa, menyalahkan kepala desa itu enggak. Saya juga nggak mau seperti itu. Dalam arti kita juga lihat kultur di wilayah Kang, kebiasaan di wilayah. Dari awal kehamilan sampai kelahir itu mereka aktif nggak ke posyandu? Itu intinya yang satu. Karena ketika memang ada kasus seperti ini kita lihat di situ dulu Kang. Yang namanya nggak ke posyandu berarti kita nggak tahu di tag atau enggak. Biasanya kalau memang mereka aktif ke posyandu, biasanya ke bidan desa itu melaporkan ke desa Kang. Si A, si B, si J-nya gitu kan. Jadi tahu. Ini jangan sampai ada data 5 meninggal 1 tapi datanya kita nggak tahu. Dan insya Allah dari pihak penggerak sosial kecamatan dan pihak kecamatan mungkin besok Kang akan ke sana. Artinya akan survei ke lapangan. Survei ke lapangan karena kita 2 bulan yang lalu kita juga ke kampung yang sama Kang, Kampung Cisarua. Kita udah 3 kali ke Kampung Cisarua sana. Alhamdulillah kita di sana ada lansia yang memang 100 lebih ya usianya, sebatang kara. Kita ke sana kemarin didampingi oleh dari pihak desa, RT RW. Tapi disayangkan Kang, ketika ada gizi buruk di sana udah berusia 2 tahun lebih, waktu kita ke sana nggak ada pelaporan. Artinya ke Kang Hambali sendiri selaku penggerak sosial tidak ada laporan juga? Nggak ada laporan, padahal kita di sana sama orang desa, sama ketua RT dan RW waktu kita membantu di sana. Karena kita di sana itu tadi. Kira-kira udah berapa lama Kang Akang turun ke lapangan? Kita 2 bulan ke belakang Kang. 2 bulan kita ke sana, padahal masih baru. Kalau kita dilihat usia si balita ini kan udah baru 2 tahun ya, udah 2 tahun. Kita di sana kesana itu belum 2 bulan Kang. Seharusnya memang kalau ada hal yang dinamakan stunting atau gizi buruk, ada laporan ke kita. Berarti kan ini ditulisnya juga bahasanya indikasi. Indikasi kan? Indikasi gizi buruk. Iya, betul. Padahal kan belum tentu itu gizi buruk, gitu kan? Kan untuk penggerak sosial kecamatan Cigudeg dan dari pihak kecamatan Cigudeg, ketika ada laporan itu baik dari desa, RT RW atau langsung masyarakat kita, ketika memang di salah satu wilayah ada yang harus kita bantu, alhamdulillah dari penggerak sosial dan kecamatan Cigudeg ini cepat respon Kang. Mau sore atau malam kita langsung turun ke lapangan. Intinya itu. Jadi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sebetulnya kalau memang betul itu dari teman-teman media mendapatkan data ada 4 orang lagi di sana untuk yang penyandang gizi buruk di sana, kita akan asesmen langsung besok Kang. Itu artinya turun langsung gitu ya. Kita akan turun langsung. Tapi dalam hal ini yang 4 diindikasikan itu sudah tahu namanya belum? Kita blank Kang. Blank, nggak tahu. Karena di pemberitaan itu juga nggak ada ya. Maksud saya gini, di pemberitaan itu kenapa sih? Ketika ada data jumlah
itu juga harus ada data nama, Kang. Ya. Ya kan, Betul. nama dan usia itu. Jadi kita bukan sayangkan dalam arti ya ini satu pembelajaran bagi kami, dari pihak Artinya untuk ke depan lah. Untuk ke depan. Bagaimana koordinasi antara tadi di bawah sampai ke tingkat kecamatan lah ya. Betul, Kang. Artinya terutama ini menyangkut dengan kesehatan. Betul. Nah, adapun yang jelas pemberitaan sendiri juga memang harus fiktif juga. Betul. Karena untuk supaya masyarakat ini tidak blank. Betul. Ya, artinya blank di sini betul enggak sih tanda tanya kan? Betul enggak sih gizi buruk gitu kan? Betul enggak ini? Nah, yang jelas ini kan tanggung jawab bukan hanya sebatas orang kesehatan. Betul. Bukan saja hanya sebatas Kang Hambali selaku penggerak sosial. Betul. Artinya desa juga sama. Nah, dalam hal ini mungkin kita ala hikmahnya saja lah ya. Dalam artian cuman mudah-mudahan ke sana nggak ada rame lagi yang memang notabene bahasa ini bahwa indikasi gizi buruk ini. Padahal menurut saya Bupati selalu menghimbaukan dan sangat hati-hati ya untuk hal yang ini ya, masalah gizi buruk itu kan. Artinya tanggung jawabnya ini kan bukan hanya sekup desa ya Kang Hambali. Bukan, Kang. Artinya kecamatan juga Bukan ikut salah, gitu Kang. ya. Banyak pihak. Jadi Karena banyak pihak yang di sana terlibat di dalamnya, Kang ya, untuk masalah stunting ini kan. Seperti itu. Jadi ketika memang ada beberapa teman kita yang langsung memponis stunting itu ya kita juga nggak tahu itu betul atau tidak stuntingnya, karena yang memponis itu kan pihak-pihak yang memang yang sudah tahu lah. tahu gizi buruk ini stunting ini gini gitu. Seperti itu, Kang. Dan ya mudah-mudahan itu tadi ketika ada kejadian seperti ini, hal seperti ini ya alhamdulillah juga untuk teman-teman media untuk ngasih kabar ke kita, ngasih tahu kita ya untuk memperbaiki lah ke depan, dalam arti walaupun desa Banjarnegara ya itu tadi saya bilang salah satu desa yang desa stunting ya di Kabupaten Bogor, ya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, Kang. Amin. Oke, Kang Hambali, sementara itu aja dulu nih. Udah cukup jelas juga nih Kang Hambali selaku penggerak sosial, udah paham banget nih Kang Hambali baik dari lokasi, lapangan dan hal-hal yang lainnya. Saya nih balik lagi nih ke Kang Jaro Dena nih. Siap. Kang Jaro, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Hambali ini kira-kira tadi momen mungkin untuk suatu bukan boleh dibilang perbaikan semua lah ya. Kita tidak, saya sendiri tidak menyimpulkan desa Banjarnegara harus diperbaiki, tidak. Artinya untuk kesemua lah. Termasuk mungkin masyarakat di dalamnya gitu kan. Nah, harapan Kang Jaro sendiri nih dengan terjadi rame seperti ini gimana nih kedepannya, terutama dari pemerintahan desa gitu untuk menangani hal-hal yang seperti yang diucapkan tadi kayak Kang Hambali gitu. Mungkin harapan saya ya terkait berita ini untuk kedepannya ya mudah-mudahan kita juga bisa lebih kooperatif lagi ya, Ya. untuk Artinya kooperatif di sini mungkin pemerintahan desa lah, tidak hanya memberatkan ke Jaro, tidak memberatkan ke Sekdes, artinya KAU dan segala RT RW lah ya. Ya. Harapannya seperti itu. Harapan Dilanjut. saya gitu. Ya harapan saya seperti itu ya, dari pemerintahan desa ke bawah lah, lebih kita bersinergi lagi lah untuk berita-berita yang seperti ini biar secepatnya kita perbaiki gitu. Ketika jangan sampai sudah terjadi seperti ini muncullah ramai gitu berita-berita yang laporan atau ada pasien seperti itu udah terjadi baru ada laporan ke kita gitu. Ya. Artinya kenapa tidak dari awal, apa yang dikatakan Kang Hambali ya 2 bulan kemarin nggak terlalu lama gitu kan, gitu. Jadi justru kita kumpul di sini bukan hanya untuk saling menyalahkan, tapi kita untuk memperbaiki ke depan seperti apa, itu yang harus diingat, gitu loh. Oke, Kang Sekdes, harapannya seperti apa nih Kang Sekdes? Harapannya untuk kedepannya, jadi di semua lini atau semua pihak yang bertanggung jawab terhadap gizi buruk ataupun stunting ini kita bekerja sama, Pak. Jadi koordinasi ditingkatkan, kerjasamanya ditingkatkan, dan komunikasinya juga, Kang ya. Komunikasi kita juga ditingkatkan. Ulah ayeuna geus aya kejadian rame kieu urang nengan iya gitu kan, misalnya kita mau kambing hitam. Betul. Kami tidak ingin seperti itu, ya kita introspeksi aja untuk kedepannya. Mudah-mudahan dari awal, kalaupun misalkan ada yang diindikasikan dari sekarang tuh kita pengennya ya ada laporan ke desa.
Itu harapan desa ya. Tentu gitu kan, Baik dari bidan sendiri itu baik maupun dari bidan, penggerak betul. apa namanya posyandunya. gitu kan. Artinya ada sinergik dengan desa Betul. supaya desa juga tahu gitu kan. Oh ini gitu kan. Itu sebetulnya diwajibkan sebetulnya untuk laporan itu kan. Betul, ya. Untuk antara bidan, antara bidan apa namanya pembantu penggerak itu tadi desa ya. Iya. Artinya harus selalu itu perkiraan kalau boleh tahu berapa bulan sih sebetulnya itu selalu laporan itu gitu. Setiap kali posyandu aja. Pak? Setiap kali posyandu harusnya. Dan data tersebut juga harus terakomodir Betul. masyarakat desa Banyuresmi ini gitu. Harusnya gitu kan. Ada yang mengakomodir. Ada yang akomodir. Iya. Artinya padahal di desa sendiri sudah ada bidangnya juga. Artinya pelaku tadi seperti Kang Usup gitu ya. Iya. Terus ada yang lain apa memang Intinya kader posyandu kan. intinya Ya, kader posyandu dari ya? bawah sih, kader posyandu. Oh siap intinya. Ada tambahan lagi Kang Sekdes untuk harapan supaya nggak terjadi ke depan seperti apa lagi Kang Sekdes? Ya untuk tadi itu saya mah sebagai pemerintah desa, apalagi saya sekretaris gitu kan, Ya. Administrasi kita tingkatkan lagi untuk pelaporan. Jadi di mana ada pertanyaan dari pihak rekan media atau dari kecamatan atau dari yang lain, kalau sudah punya data enak. Betul. Artinya bicara ini kita sesuai fakta. Dan data. Gitu Kalau ya. saya kan kemarin bikin statement ada 5 orang penderita gizi buruk, itu kan baru indikasi. Saya juga itu masih keperkiraan Ya. karena saya nggak punya laporan data yang akuratnya. Gitu. Ya. Kecuali mungkin kalau memang sudah jelas, masa sih orang tingkat desa, tingkat di bawah juga atau tingkat kecamatan termasuk Kang Hambali sendiri tidak bergerak ya. Kalau seumpamanya data itu jelas. Iya. Kita selalu cepat kan. Ketika dapat laporan dari masyarakat atau dari desa itu kita selalu cepat bergerak. Artinya begitu ada laporan langsung itu Kang. bergerak. Gercep. Gercep ya. Oke Kang. Terakhir nih Kang. Sama harapan Kang Hambali selaku penggerak sosial di tingkat kecamatan Kang. Dan saya dapat informasi sebetulnya kalau lihat situasi wilayah, penggerak ini cuman pengurusnya berapa orang sebetulnya? Ke harapan saya Kang ya, memang dengan luas wilayah kecamatan yang sangat luas Kang ya. Tapi kan kita juga di bawah ini udah punya IPSM di tingkat desa. IPSM di tingkat desa itu yang diaskan kepala desa harusnya 5 orang Kang per satu desa. Satu desa. Untuk membantu pergerakan sosial di tingkat desa. Dan untuk kecamatan Cigudeg, penggerak sosial tingkat kecamatan itu ada 7 orang dari IPSM pengurus kecamatan dan 1 orang TKSK yaitu saya. Jadi harapan saya ketika dengan kekurangannya ketenagaan sosial kecamatan untuk hal-hal yang bukan hanya di stunting, hal-hal kesehatan yang lain atau bencana alam yang lain, ini ada koordinasi yang utama Kang. Kita tekankan sebetulnya koordinasi dari awal dari pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat RT dan RW. Kang. Tingkat RT dan RW. Iya itu. Kuncinya itu. Artinya yang selalu berperan Kang. Iya, yang sudah berperan itu adalah pemerintahan tingkat bawah dalam hal ini RT RW. Karena apa? Itu tadi. Jangan kecamatan Kang, desa ketika tidak ada laporan dari bawah ini nggak akan tahu. Saya tanya juga ke kepala desa yang 5 ini siapa? Mungkin kepala desa nggak tahu Kang ya. Karena memang pelaporan dari bawah. Sekarang dari kesehatan di situ ada yang namanya kader posyandu di tiap tingkat RT Kang. Ini bahkan tingkat RT. Nah, yang saya sayangkan ketika memang ini ada benar kasus stunting atau gizi buruk di wilayah ini, kenapa mereka nggak cepat lapor? Gitu Kang. Ada kemungkinan menurut saya ketika memang nggak ada pelaporan ke posyandu, masyarakatnya sendiri Kang. Ya, yang saya harapkan pada dalam hal ini adalah maksudnya saya pikir masyarakat untuk kesehatan ini sangat penting Kang. Yang saya harapkan itu, jadi ketika memang di sana ada posyandu yuk, yang ibu hamil yang punya bayi yang datang ke posyandu supaya apa? Mereka juga terdata. Iya, betul. Sama kita Kang, dalam arti desa juga tahu ada apa sih di bawah dalam segi kesehatan, ada apa sih di wilayahnya dalam segi kesehatan yang lain. Sama seperti itu. Ketika memang ada pelaporan di tingkat bawah, yang kuncinya ya adalah untuk kesehatan adalah RT RW dan posyandu, kader posyandu Kang, itu ya kuncinya. Untuk kesehatan. Kalau misalkan memang di sini ada paskes, ada pustu,
ada puskesmas di sini. Ini kan tetap kita dasarnya adalah dari bawah. Dari bawah. Oke. Itu Kang. Oke. Cukup ya. Baik. Dalam hal ini mungkin kita di sini tidak saling menyalahkan, Betul. tapi kita introspeksi diri bahwa kesehatan itu tanggung jawab bukan hanya desa, bukan hanya tingkat kecamatan, tapi termasuk masyarakat, artinya kita semua. Kita semua. Itu satu. Yang kedua, harapan dari obrolan hari ini itu jelas. Kalau di desa, tidak hanya sebatas desa Banyu resmi dalam artian hal ini, kemungkinan desa yang lain pasti akan mengalami. Tapi apa yang kita dengar tadi dari Kang Hambali selaku penggerak sosial bahwa bagaimana desa mau tahu kalau memang tidak ada lapor. Nah, oleh karena itu tolong kalau memang ada seperti tadi gizi buruk dan segala macam, tolong itu sudah ada orang-orangnya di situ, apalagi nanti lapor ke desa dan segala macam. Supaya apa? Tidak ada saling menyalahkan dan tidak ada saling tunjuk-menunjuk. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bogor Barat.